salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurutubiyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah benar kira-kira salawat nariyah itu bid'ah? Ya. Kalau berbicara tentang bid'ah, ya, karena redaksinya itu bukan berasal dari Rasulullah, berarti bid'ah. Tapi apakah selawat bid'ah? Enggak. Kalau selawatnya enggak, itu perintah dari Allah. Cuma redaksi selawatnya itu adalah redaksi yang bid'ah, redaksi yang tidak berasal langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah di saat kita membuat selawat, atau ada ulama yang memang sudah memiliki ya kapasitas atau layak untuk membuat selawat, kemudian bikin selawat, termasuk itu berdosa bid'ah? Waduh, repot lah. Orang Nahdlatul Wathon itu yang paling banyak dosanya dong. Setiap mulai acara selalu baca sholatun Nahdlatain. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin. Kenapa? Redaksinya ini bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, repotlah kalau begitu. Nah, oleh sebab itu ulama-ulama aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pendapat boleh kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang tidak warid langsung dari Rasulullah. Tapi ya memang kalau langsung dengan yang warid ya sangat bagus sekali, lebih bagus. Selawat yang paling bagus itu namanya selawat Ibrahimiyah, yang kita baca dalam sholat. Tapi apakah boleh kita artinya pakai selawat-selawat yang lain? Nah, ulama aswaja mengatakan boleh. Bukan hanya ulama-ulama aswaja, termasuk ulama-ulama dalam kategori lajnah daimah, itu mengatakan ya, di saat misalnya ziarah kepada makam Rasulullah SAW itu boleh kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ini redaksinya apakah langsung dari Rasulullah? Enggak. Ulama-ulama salafi juga tidak mengharuskan atau mewajibkan harus selawat itu berasal dari Rasulullah SAW. Sekali lagi, tentunya kalau selawat yang langsung redaksinya dari Rasulullah ya lebih mantap lagi gitu, lebih afdal. Tapi tidak bisa kita menganggap orang pakai selawat yang bukan diajarkan oleh Rasulullah, redaksinya tidak diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dianggap berdosa. Sama dengan istighfar diajarkan Rasulullah. Istighfar yang paling bagus adalah Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan sebagainya kan. Apakah boleh kita pakai istighfar yang lain lagi? Ya, ulama mengatakan boleh-boleh saja. Dalilnya mana? Pertama, ya, hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan idza shallaitum, apabila kalian itu shallaitum membaca selawat fa ahsinus sholata, maka perbaikilah selawat kepada Nabi. Kenapa? Ya. Innakum la tadrun. Kenapa? Karena kalian itu tidak tahu, la'allahu, bisa jadi itu yu'radu alaih, selawat itu diperlihatkan, ditunjukkan, diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan, qalu alimna, oh kalau gitu ajarkan kami bagaimana berselawat. Qala, akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, Allahumma ja'al sholataka, ya Allah jadikanlah selawatmu, wa rahmataka, rahmatmu, wa barokatika, barokatmu, ala sayyidi. Di sini ada sayyidinya ya, di redaksi yang ada di sayyidil mursalin wa imamal muttaqin dan seterusnya ya. Nah, ini redaksinya itu tidak yang langsung dari Rasulullah SAW. Nah, memang lanjutannya itu adalah selawat Ibrahimiyah. Tapi awalnya itu yang dari Ibnu Mas'ud itu adalah dari tambahan beliau. Ini dalil
ulama yang mengatakan boleh saja kita artinya menggunakan selawat selain daripada yang warid dari Rasulullah SAW. Yang kedua, nah ini yang paling penting, yang kedua itu adik ya, Imam Syafi'i sendiri itu yang terkenal adik ya. Imam Syafi'i sendiri itu membuat selawat. Bahkan di dalam mimpi ya, di saat Imam Syafi'i itu wafat adik ya, beliau mendapatkan ampunan dari Allah SWT dengan selawat yang beliau bikin, artinya bukan pakai selawat yang dari Rasulullah SAW, artinya selawat yang beliau sendiri yang bikin. Nah ini salah satu dalil ya, bahwa boleh menggunakan selawat yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Kalau udah salah redaksi selawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma zakara zakirun. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Adada ma zakara zakirun. Pokoknya selama, ada yang pakai ma zakara zakirun, ada yang pakai adadama ya, selama orang yang ingat itu ingat kepada Allah, wa ghafala an zikrihil ghafilun, dan selama dulu di Hadaikul Aulia dulu ya, dan selama orang yang lale itu lale ingat kepada Allah SWT. Berarti setiap detik kan mesti ada orang ingat, setiap detik ada orang lale. Itulah yang menyebabkan, tapi dalam mimpi ya, walaupun sebenarnya mimpi ini tidak dijadikan sebagai dalil gitu ya dalam fikih ya. Tapi saya bukan mau menjadikan mimpi ini sebagai dalil, enggak. Tapi ya saya mau mengatakan bahwa Imam Syafi'i sendiri yaitu membikin selawat. Artinya beliau memiliki selawat, membaca selawat tidak pakai selawat yang langsung dari Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah selawat Ibrahimiyah itu. Nah, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, bagaimana dengan sholat nariyah atau selawat tafrijiyah namanya, ya, nama lainnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu wajil karim. Itu selawat tafrijiyah atau selawat nariyah. Nah ini ya, jadi dianggap selawat ini termasuk selawat yang mengandung kesyirikan. Saya analisa, jadi syiriknya di sini di mana ya? Allahumma ya Allah salli, berikanlah kesalahan, salli salatan kamilatan, selawat yang sempurna, wasallim salaman taman, sama, berikanlah keselamatan yang sempurna. Ala sayyidina, terhadap sayyidina junjungan kami, siapa itu? Muhammadin, Nabi Muhammad, alladzi yang tanhalu bil uqad, tanhalu yang menyebabkan, bihi dengan sebabnya, yang tanhalu, hal itu artinya lepas itu. Al-uqad artinya ikatan, bihi dengan sebab Rasulullah. Bukan Rasulullah sendiri yang melakukannya untuk sehingga lepas, enggak. Allah cuma bi. Nah, ini namanya ba, ini namanya ba sababi, ba sababiyah. Lah syiriknya di mana? Ini saya pemikiran saya. Ada. Syiriknya di mana nih? Oh, enggak ilmiah ini ya? Ya semuanya tidak bisa diilmiahkan nih. Kalau misalnya ditanya, udah makan? Makan. Sudah makan? Sudah. Kenyang? Kenyang. Yang bikin kenyang apa? Nasi. Gimana itu? Syirik kira-kira itu. Yang bikin kenyang senang nasi gitu. Masa dianggap syirik itu? Enggak lah, gitu ya. Yang kasih senang, yang masih kenyang memang nasi kan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bikin kita kenyang melalui perantara nasi. Apakah syirik itu? Enggak lah. Oh, memang kalau itu memang tidak syirik ya, karena ilmiah.
Ya, dianggap ilmiah, ya. Nyocoklah nasi memberikan kenyang. Nah, apakah nanti dengan sebab Rasulullah SAW tidak bisa tertolak misalnya bahaya? Tetap yang menolak bahaya itu adalah Allah SWT, tapi dengan sebab Rasulullah SAW. Apakah bisa itu dengan sebab Rasulullah? Ya bisa lah. Nabi Isa mengatakan wahyil mauta biiznillah. Lah aku menghidupkan orang mati, langsung mengatakan aku itu. Aku menghidupkan orang mati, tapi tetap biiznillah. Tetap itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanhallu bihil uqad. Uqad itu ikatan, kesusahan, kesulitan itu menjadi hilang bihi dengan sebab Rasulullah SAW. Siapa yang menghilangkan? Tetap yang menghilangkan itu adalah Allah. Ba'nya ini adalah ba' sababiyah. Ba' yang berarti sebab. Misalnya kayak hadis, dakhalatim ra'atun naro bil hirroti. Seorang perempuan masuk neraka bil hirroti dengan kucing. Yang memasukkan ke neraka siapa? Allah, gitu kan? Faktornya apa? Bi al-hiro, kucing. Bi ini namanya ba' sababiyah, ba' yang menyebabkan sebab. Tetap yang melakukan itu adalah Allah. Cuma sebabnya Allah lakukan ya dengan sebab Rasulullah. Dari Al-Quran ada dalil, ya tadi. Yang lain ada, yang lain wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah itu tidak akan liyu'azzibahum, menyiksa mereka, wa anta fihim, sementara engkau berada di kalangan mereka. Dengan sebab Rasulullah SAW ada di sana, Allah tidak menurunkan siksaan. Tetap yang menurunkan, yang tidak menurunkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyiksa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi penyebab penyiksaannya itu adalah dengan sebab tertentu. Kalau perempuan dari itu kucing dan azab tidak turun, penyebabnya siapa? Wa anta fihim, dengan sebab engkau Rasulullah ada pada mereka. Ini hanya sebab saja, ya. Nah, oleh sebab itu kayaknya perlu dipertimbangkan kembali kalau ini dianggap bahwa selawat nariyah itu adalah selawat mengandung kesyirikan, sehingga di saat dibaca oleh orang bukannya justru mendapatkan pahala selawat, malah dapat dosa. Waduh, repot kita itu, adik-adik. Nah, ini ya terjadi perdebatan, adik-adik, memang ulama ya dalam masalah ini. Tapi ya kita yang kebetulan misalnya membacanya paling tidak tahu alasannya itu, adik-adik ya. Artinya kita tidak syirik lah gitu kira-kira di saat kita membaca ya, selawat nariyah tadi itu. Karena bi yang ada pada bi itu adalah bi sababiyah, dengan sebab Rasulullah SAW, Allah tanhalu bil uqad, bisa untuk membuka ikatan-ikatan. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad.